Kita undang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kata nyanyi pujian indah rencanamu Tuhan. Haleluya Yesus, sungguh indah rencanamu bagi kami Tuhan. Lord, Engkau begitu baik. Engkau adalah kami yang begitu indah dalam kehidupan kami.
Allah kami yang layak kami puji, Tuhan kami yang patut kami agungkan dan ditinggikan, karena Engkau tahu segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu bela kami ya Tuhan. Engkaulah penolong kami yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Glory namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami boleh kembali lagi datang ke rumah-Mu Tuhan. Hati kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan Yesus, semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, pertolongan-Mu ya Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang patut ditangguhkan, yang patut diagungkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah pujian yang sebentar kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mohon hadirat-Mu untuk memimpin ibadah kami kita pada hari ini Tuhan, dari pertama hingga akhirnya penuh ucapan syukur. Berkati kami semua yang hadir ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati yang main musik Tuhan, semua Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin mulai ibadah sore kali ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita tepat berdiri, kita akan nyanyi pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya.
percaya ikut pengikut Tuhan tidak pernah kecewa. Puji Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin. Haleluya. Waktunya untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kami untuk menuntut jalan hidup kami untuk berjalan Tuhan. Kita undang bangkit berdiri, kita akan nyanyi pujian kita, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih. Biarkan
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dengan kasih Tuhan, Ibu Yanti berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apa yang kami rasakan, Ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Tapi satu perkara yang Ya. kami mengerti ya Tuhan, Engkau yang selalu menopang. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sengsara, sakit penyakit Tuhan. Yesus, Engkau terima saja yang kasih. tahu. Engkau yang Haleluya. sudah menanggung di atas kayu Ya salib. Tuhan. Dan biar kami boleh Ya. rasakan itu ya Tuhan. Haleluya. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Ya Tuhan. Tuhan. Kiranya Engkau akan tolong kami. Amin, amin, haleluya. Berikan kepada kami hati-hati yang lembut Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan Terima berharap kepada kasih. Engkau saja. Karena sesungguhnya tiada tempat yang aman selain Amin. di bawah kaki-Mu ya Amin, Yesus. haleluya. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan tolong Ya. kami hati kami Ya. masing-masing Tuhan. Hati yang menyerah kepada Amin. sehingga kami boleh rasakan kemurahan-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih. Hari pas hari kami sudah Engkau butuh. Amin. Engkau sudah pelihara kami. Yesus. Kalau saat ini pun kami ada Tuhan. Amin. Ini semata-mata karena kasih. Amin, amin. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Kiranya Engkau juga selalu tolong menyusuni Tuhan. Ya. Dengan segala permasalahan. Haleluya. 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 Kekuatan, Amin. kemampuan untuk Benar, menanggunya ya Tuhan. Tuhan. Terima Dan kasih. biarlah di dalam hatinya Haleluya. Engkau tetap berikan kepadanya iman. Amin. Tetap berharap dan bersandar Amin, kepadamu Tuhan. saja. Karena disitulah Ya Yesus. kami diputar lebih lagi, Ya, kami Tuhan. akan mendapatkan kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau izinkan berlaku dalam kehidupan kami, Engkau yang mengetahui. Kiranya Engkau akan selalu memberikan pada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirman dalam kami. Haleluya. Berbicara Tuhan. Apa-apa yang Engkau rindukan untuk Kau sampaikan kepada umat. Dan biarlah nama Engkau disangkan dari Terima kasih. firman-Mu boleh menjadi kekuatan. Amin. Firman-Mu boleh menjadi Amin. jawaban dalam setiap Amin. masalah persoalan Terima kasih. kami. Terlebih lagi Tuhan, firman-Mu memberikan kehidupan bagi Amin. kami semua. Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus. Kiranya Kau memberkati hamba-hamba Ya. yang sedang melayani, Ya. baik yang main musik, baik yang memimpin usia. Haleluya. Terlebih lagi hamba yang akan menyampaikan Haleluya. firman. Kau berkati mereka semua Amin. dengan berkat yang berlimpah. Benar. Kau juga akan memberkati kami semua Amin. yang mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa supaya kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai sore hari ini, detik ini, bukan kita mampu menjaga hidup kita, tetapi kita ada karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah. Kita akan belajar di dalam satu ayat yang sudah tidak lazim lagi. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5.
Kalau sudah dapat, saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekali lagi saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ketidakpastian kita sebagai umat manusia, kita membutuhkan seorang raja, yaitu Kristus, di dalam setiap kehidupan kita. Dalam ketidakragu-raguan kita sebagai umat manusia, kita membutuhkan Kristus yang pertama sebagai penasehat ajaib dalam hidup kita. Penasehat ajaib itu ialah dia adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan kelepasan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Penasehat ajaib itu memberikan terang di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yesaya 60 ayat yang pertama di situ dikatakan, bangkitlah, jadilah terang, karena Kristus akan bercahaya di atas kamu. Coba kita baca Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu itu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Yesaya katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan akan terbit atas kamu. Terang itu adalah pribadi Kristus Yesus sendiri, yang akan bercahaya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menikmati terang itu hanyalah orang hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak melihat terang itu. Padahal terang itu ada, bercahaya di dalam setiap kehidupan kita. Mati rohani. Orang yang mati rohani itu tidak akan melihat terang yang akan bercahaya di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus yang akan melihat terang itu di dalam setiap kehidupannya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Maka kata Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan tinggal di dalam kegelapan, tetapi dia akan tinggal di dalam cahaya Kristus. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Kita rindu untuk kita mempunyai terang hidup itu dalam setiap hidup kita. Kita tidak mau tinggal di dalam kegelapan, tetapi kita mau kerinduan kita untuk kita mempunyai kehidupan yang kekal. Kasih
dinyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih Allah diberikan bagi saudara dan saya lewat terang itu sendiri, yaitu pribadi Yesus, yang akan nyata di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, dalam ketidakpastian kita sebagai umat manusia, kita membutuhkan Allah yang perkasa. Tadi penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu sanggup untuk memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan manusia terbatas dan terukur, tetapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pertolongan Tuhan tidak melihat situasi dan keadaan, tetapi setiap saat, setiap waktu, pertolongan itu selalu nyata di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bukti pertolongan Tuhan, kalau kita masih ada di dalam ruangan ini, kita masih memuji Tuhan, kita masih menyembah Tuhan, kita masih menikmati hadirat Tuhan, kita ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Daud berkata, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terkadang Bapak Ibu, sebagai manusia kita berkata, pertolonganku datang dari mana? Tetapi di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, Daud berkata, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu, dan Dia juga yang akan memberikan pertolongan yang tidak pernah terbatas itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari dalam perjalanan hidup kita jangan ragu-ragu untuk mengiring Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk setia kepada Tuhan. Selama 1 tahun lebih kita tidak pernah, COVID ini masih ada sampai sekarang, tetapi kita bangga punya Allah yang luar biasa itu. Tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pertolongannya selalu baru dan setiap saat selalu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hal yang ketiga, dalam ketidakpastian kita sebagai umat manusia, kita membutuhkan yaitu Bapa yang kekal. Bapa yang kekal memiliki kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Kita membutuhkan seorang Bapa yang kekal, yang kasihnya tidak pernah terbatas. Kasihnya kekal, abadi, tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Kasih Allah itu tidak pernah terbatas di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya merasakan bahwa kasih Allah itu pernah terbatas dalam kehidupan saudara dan saya? Tidak pernahkah? Tidak pernah terbatas Bapak Ibu. Kasih Allah itu tidak pernah terbatas. Kasih Allah itu abadi, kekal selama-lamanya dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah. Bapak Ibu garis bawahi, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah itu tidak pernah terukur dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia besar, dia luar biasa. Dia abadi. Tidak pernah terbatas, tidak pernah terukur dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kasihnya yang besar itu lewat anugerahnya yang luar biasa Dia berikan kepada saudara dan saya untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir,
yaitu Raja Damai. Raja Damai itu senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kita. Dia berikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Dia berikan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan yang dimiliki oleh Allah itu diberikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu tidak pernah terbatas. Dan Allah mau supaya kita memiliki kebahagiaan itu dalam setiap kehidupan kita. Damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita kekal untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang Dia tinggalkan kepada kita tidak seperti dunia yang berikan kepada kita. Terkadang damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, oleh manusia itu mengecewakan. Tetapi damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam setiap kehidupan Bapak, Saudara, dan saya itu kekal selama-lamanya. Dan sungguh kita alami dan sungguh kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, kita membutuhkan penasehat ajaib dalam hidup kita, memberikan kelepasan, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Allah yang perkasa, yang sanggup menolong kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Bapak yang kekal, yang memiliki kasih yang abadi, kasih yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dan Raja Damai memberikan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari ketenangan, hanya
Engkau adalah damai sejahtera di dalam hidup kami. Engkau adalah pembawa terang di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tuhan, tetap terus berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, kenal mereka saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan pertolongan selalu dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Di hari-hari yang kami lewati, banyak hal yang kami alami ya Tuhan. Banyak kesulitan di sana yang kami alami ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu buka jalan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa kepada-Mu saat ini, Engkau menjamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami ya Tuhan, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.